Jadi, untuk under 40 sebenarnya kalau memang punya potensi, punya kapasitas, punya track record yang jelas sebenarnya nggak ada ukuran umur harus 45 tahun, 50 tahun, 25 tahun, atau 35 tahun. Kalau memang punya kapasitas seharusnya kita kasih ruang sebesar-besarnya. Jadi sebenarnya masalah umur itu sekarang nggak bisa jadi barometer dia bisa atau enggak gitu. Tapi kalau memang dia punya potensi dan dia punya kapasitas di situ harus kita dukung. Harapannya untuk Mas Gibran mudah-mudahan ini kan dia salah satu menjadi pendobrak untuk kita nih anak-anak muda menjadi lebih berani untuk mengejar mimpi yang sangat tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kago. Gimana kabarnya? Semoga selalu baik, selalu sehat gitu ya, selalu berbuat baik juga ini ya. Apalagi ini juga nanti berjuang untuk 2024 ini. Jadi memang semuanya lagi pada fokus pasti di daerahnya masing-masing ya untuk memenangkan pertarungan. Pertarungan ya bahasanya ya. Kalau katanya Pak Prabowo dan Mas Gibran tuh bersatu untuk kemajuan bangsa gitu ya. Terus ada jeduk-jeduknya. Kali ini kita kedatangan tamu dong. Ya ampun, udah pasti under 40 ya. Karena memang kita fokus banget ini. Banyak banget yang kemarin pada saat puncak HUT juga Ketua Umum Pak Erlangga Hartarto juga mengumpulkan seluruh anggota DPRD fraksi Partai Golkar seluruh Indonesia, kalau kurang lebih kalau nggak salah ada 330-an something ya. Dan juga ada pimpinan-pimpinan daerah yang under 40, salah satunya ada di samping saya. Ya, tepuk tangan dong. Oke, yang kita akan langsung saja ya, kita akan sedikit bertanya-tanya, banyak juga boleh sih sebenarnya, walaupun dia terkejar-kejar waktu karena harus makan siang bersama keluarga, bener nggak? Iya. Muhammad Akbar Andi Leluasa, salam dong, Sobat Kagol kita panggilnya. Oh, Sobat Kagol. Iya. Selamat siang Sobat Kagol seluruh Indonesia yang ada di Sabang sampai di Merauke. Kalau ada ya. Ada dong, aja. Masa nggak ada? Belum tahu kekuatan kita asik. Aduh, ini aku jelasin Sobat Kagol bagi yang tak kenal maka tak sayang ya. Jadi Muhammad Akbar Andi Leluasa ini sekjen saya ya pada saat itu di DPP AMPI. Ketua umumnya pada saat itu adalah Ketum Dito Aryo Tejo ya, yang sekarang menjabat jadi Menpora. Ini kayaknya pada zamannya Ketum Dito ini, ketumnya jadi, sekjennya juga jadi. Gitu. Wakil ketua umum jadi. Apa wakil ketua umumnya? Ketua umum sekarang. Oh iya. Nah, jadi luar biasa banget hari ini kita udah kedatangan tamu. Terima kasih sudah berkenan hadir di kantor sederhana kami. Alhamdulillah. Ini langsung dari Luhut Timur langsung Luhut Timur kemarin. Wah, luar biasa ya. Tapi bukan karena ini dong pasti. Enggak, karena dipanggil sama Benjol. Sakit. Jadi aku memang cari waktunya susah banget karena perjalanan Jakarta ke Luhut Timur itu ya Allah, bener-bener ya. Agak lumayan, Mbak. Karena kita kan ada di ujung Sulawesi perbatasan. Jadi kalau dari Makassar tuh sekitar 12 jam kalau jalan darat. Biasanya tuh kabar Golkar suka kayak gini. Panggil kita dong untuk meliput ke sana. Kalau ini kayaknya aku agak-agak susah. Gimana? Yang tim kreatif ke belakang? Oh, langsung gini semuanya. 12 jam. Itu serius tuh, nggak ada pesawat lagi? Ada pesawat. Tapi kan cuma pagi. Jadi kalau kita kadang-kadang nggak ketemu waktunya, ya terpaksa jalan darat.
Luar biasa loh 12 jam untuk ke daerahnya Luhut Timur ya. Paling ujung Paling ujung Sulawesi Selatan, Sulawesi perbatasan Selatan. antara Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Biasa, luar biasa sih. Nah, ini kita akan sedikit bertanya-tanya ya. 30 Agustus 88 aku sampai hafal loh. Sedikit ya saya pegang omongannya, nggak banyak ya. Iya ya, banyak deh. 30 Agustus 88 aku Iya. ingat karena aku selalu per tahun 2 tahun belakangan ini aku selalu menyiapkan kue ulang tahun ya untuk Sekjen Akbar. Aku manggilnya Sekjen Akbar ya. Sekarang ada di Wakil Ketua Umum PP AMPG ya, Waketum bidang apa ya? Organisasi. Kemudian sekarang juga ada di BSN Direktur Eksekutif. Luar biasa loh. Alhamdulillah. Untuk partai loh ini loh. Luar biasa jabatannya ya. Loyalitas tanpa batas. Loyalitas tanpa batas ya kan, di bawah kepemimpinan Pak Erlangga, luar biasa ya. The best. Nah, aku mau nanya nih. Pada saat itu berpartisipasi ya apa namanya untuk menjadi PAW ya pada saat itu ya. Untuk Luhut Timur. Oh iya. Wakil Bupati itu. Pergantian antar waktu. Itu kayak gimana ceritanya prosesnya? Jadi ini kan sebenarnya tugas partai, Mbak. Oke. Jadi saya diperintah oleh ketua umum. Dan alhamdulillah kalau ketua umum itu ya kita di Golkar lah. Kita di Golkar pada umumnya kalau ketua umum itu anak-anak muda, kalau sekarang disebutkan lagi viral tuh under 40. Betul. Gitu. Diberi keleluasaan, diberi ruang seluas-luasnya, tapi itu juga difilter sama ketua umum mana-mana yang punya kompetensi yang memang bisa didorong toh. Jadi alhamdulillah saya diberi rekomendasi oleh ketua umum untuk ikut bertarung kemarin pemilihan di DPRD. Terus? Dan alhamdulillah saya jawab tantangannya Pak Ketua Umum dengan pemilihan dari 30 kursi, 23 alhamdulillah ke saya, 7 ke satu putaran. 2 putaran. 2 putaran. Oke. Kan karena Golkar. Biasa kan kalau Golkar tuh senang kalau bertanding. Oh iya, benar ya. Kalau dikasih suatu tantangan tuh luar biasa ya. Terus ada nggak sih pesan khusus dari Pak Erlangga gitu? Memang tadi kan dibilang Sekjen Akbar tuh kalau dilihat dulu ya sama Ketum Erlangga ya, potensi nggak ini orang untuk memimpin apa segala macam gitu ya, ada kualifikasinya gitu. Nah, ada nggak sih pesan yang disampaikan Pak Erlangga nih khusus untuk memimpin daerah yang under 40 ini? Kalau pesan khusus mungkin enggak ya, tapi kalau pesan khusus untuk kader muda Partai Golkar, dibilang sama Pak Erlangga, kalau dikasih kepercayaan, dikasih amanah, itu harus dipenuhi dengan tanggung jawab yang full. Karena kita tuh bertanggung jawab bukan hanya sama kita manusia, kita juga bertanggung jawab sama di atas. Karena dengan jabatan ini kan bukan jabatan main-main kan. Betul. Karena kalau saya ini di Wakil Bupati, karena ada sekitar 300.000 masyarakat yang di sana harus saya urus lah. Gitu. Jadi bukan satu hal main-main atau bukan satu hal amanah yang kecil. Iya. Banyak ya berarti penduduk di sana ya, lumayan ya. Kalau dibanding Pulau Jawa sih kecil sih. Oh iya, kalau dibandingin Pulau Jawa ya kan tadi tanyanya lumayan juga loh di Sorong, maksudnya kabupaten gitu loh gitu. Nah, terus pada saat itu Luhut Timur yang menjadi pusat tuh karena kalau nggak salah Bapak ada di sana juga ya, orang sana juga ya Bapak ya? Kebetulan Luhut Timurnya Pemekaran, daerah Pemekaran. 2003 dia dimekarkan. Jadi dulu tuh namanya Luwu. Dulu Luwu, terus jadinya Luwu Raya. Nah, terus Mekar, ada Kota Palopo, ada Kabupaten Luwu Utara yang Bu Indah, bupatinya Ketua Golkar. Terus Luwu Timur. Oh, oke. Nah, dulu memang itu kan kampung halaman sebenarnya. Bapak dari sana. Jadi kebetulan juga dulu pernah dapil di sana jadi anggota DPR RI. Iya. Bapak dulu untuk Sobat Kagol, dulu tuh bapaknya Sekjen Akbar ini tuh mantan anggota DPR RI 3 periode ya. Kalau nggak salah 3 periode. Dan juga ketua umum AMPI ya. AMPI. Luar biasa. Kayak langsung
darahnya mengalir gitu ya, langsung ya. Partai Golkar gitu loh, benar-benar. Nah, terus selama sah nih menjadi kemarin dilantik ya 5 Oktober, Mhm. berarti baru sebulan ini ya? Sebulan lebih, Sebulan berapa lebih hari, ya. iya. Terus kira-kira program yang diunggulkan ini selama 1 tahun ke depan tuh gimana? Apa Jadi aja ya? kalau kan sudah diatur sama undang-undang, Mbak. Mm-mm. Tugas tupoksi Pak Bupati, Mm-mm. tugas pokoknya wakil. Mm-mm. Jadi kalau saya ini kan cuma hanya pengawas dan koordinasi. Mm-mm. Jadi kalau untuk program-program, apa program-program prioritasnya Pak Bupati itu yang saya jalankan. Jadi membantu ya, membantu Iya, kinerja dari Pak Bupati gitu ya. bantu Nah, tapi pasti ada insight-insight dong yang diberikan sama Sekjen Akbar ke Pak Bupati. Pak siapa namanya? Aku jadi lupa Pak deh. Budiman. Pak Budiman. Heeh. Tapi alhamdulillah, Mbak, maksudnya Pak Bupati itu di sana dengan saya yang terbilang masih muda lah ya, 35 tahun. 35 tahun, diberi ruang dan keleluasaan untuk saya explore. Saya putar ke OPD apa segala macam di sana. Terus Pak Bupati ini kan guru. Oh, dasarnya basicnya Guru udah guru. basicnya. Oke. Jadi kalau saya bicara itu saya bilang, Pak Bupati kalau lagi nggak ada orang saya bilang saya jadiin sebagai orang tua dan mentor saya di kabupaten. Jadi ya kan kalau kita harmonis ini pimpinan daerah, masyarakat insya Allah terbantukan. Gitu. Terus jadi setelah dilantik tuh apa yang pertama kali kamu lakuin ya? Jen? Saya keliling karena tugas saya pengawasan kan, saya koordinasi ke inspektorat, saya lihat pembangunan, terus program-program pemerintah daerah, dan alhamdulillah semua berjalan mulus. Kegiatan-kegiatan yang tidak berjalan pada periode sebelumnya sama Pak Bupati semua dijalankan kembali dan alhamdulillah lancar dan sudah selesai. Oh iya. Kayak lapangan sepak bola, ada Islamic Center, gitu. Dan kita kan di kabupaten itu alhamdulillah punya PAD cukup besar, APBD-nya cukup besar juga, gitu. Jadi untuk program pendidikan hampir seluruh mahasiswa itu kita kasih beasiswa. Luar biasa. Tapi kayak Jakarta gitu gak sih? Maksudnya kayak SD, SMP, SMA tuh kalau Jakarta gratis gak sih? Iya gak sih? Kan ada kan programnya? Dana BOS itu mungkin kan. Oh ya, dana BOS ya itu ya. Kalau di sana ada nggak? Itu yang Ada, tapi kuliah-kuliah? yang kuliah. Yang kuliah. Fokusnya pada yang kuliah ya? Iya. Di sana ada universitas apa ya? Di Palopo kita. Oh, jadi jalan dulu ke Palopo. Luwu Timur ke Palopo berapa lama tuh? 3,5 jam. Tapi rata-rata semua pada tinggal di sana memang. Oh, tinggal di Palopo. Oke. Jadi anak muda di Palopo tuh kayak gimana bentuknya? Kok Palopo, Luwu Timur. Anak mudanya sebenarnya punya potensi yang besar. Cuma banyak nggak di sana? Lumayan kan? Lumayan. Cuma tinggal kita sebagai pemerintah daerah memberikan mereka wadah untuk mereka berkreasi dan berkarya kan gitu. Karena kalaupun satu anak muda punya potensi, tapi kalau nggak dikasih wadah atau Susah, tempat ya? untuk ini, susah juga untuk berkembang. Mereka lebih fokus kemana sih? Kayak olahraga gitu atau musik-musik atau apa? Ada beberapa komunitas, Mbak, jadi hampir semuanya jalan di sana. Tapi kalau kita ini kan di Kabupaten Luwu Timur ini kan tambang yang besar. Oh, jadi panas dong di sana kalau banyak tambang ya? Ya, lumayan ya? lumayan. Oke. Oh, banyak tambang di Luwu Timur ya. Oke. Terus anak mudanya nih karena nanti pemilihnya di 2024 nih kan banyak banget ya. Yang dari milenial plus tambah sekarang Gen Z gitu ya. Ada nggak sih kayak kiat-kiat dari pemerintahan daerah itu untuk nanti di tahun 2024 tuh ada? Oh iya. Kalau ini kan kalau pemilih pemula kita sebutkan. Iya, pemilih pemula. Jadi kita kerjasama sama KPU, kita buat program-program untuk pemilih pemula sadar memilih. Oh, udah Baru jalan? baru Oke. Jadi keliling-keliling sekolah gitu atau gimana bentuknya? Iya kan kalau sekolah itu kan rata-rata anak kelas 3 SMA mau 17 tahun sudah mau pilih nanti di 2024 kan. Maksudnya program dari KPU yang ini bersama dengan pemerintahan di Luwu Timur itu muter-muter sekolah atau? Untuk sosialisasi apa segala macam itu kita support KPU. Itu luar biasa udah sampai, maksudnya udah benar-benar yang untuk 2024 ini pemerintahan daerah tuh ternyata ya ada
atensi ya, maksudnya Iya, untuk karena untuk 2024 kita ini. bilang sama anak-anak muda itu, satu suara kalian itu berpengaruh kepada masa depan kalian sendiri. Mhm, Karena kan mau baik ekonomi ataupun apapun itu, mhm. semuanya ada sangkut pautnya dengan politik kan. Iya iya iya, heeh. Tapi menemukan tingkat kesadaran anak-anak zaman sekarang tuh agak-agak susah loh sebenarnya sih. Tapi ya ini udah step yang luar biasa gitu, untuk KPU dan lain-lainnya sampai sampai daerah sampai di daerah banget aja itu juga udah melakukan satu kegiatan-kegiatan sosialisasi gitu ya untuk Mhm, pemilih-pemula ya luar biasa ya. karena kan 2024 bonus demografi hampir 60% kalau nggak salah, Mhm, hampir betul 60% betul. gitu. Mungkin di Luhut Timur tuh bagian kecil dari situ. Makanya kalau ini kan sebelumnya kan saya megang kepemudaan nih seluruh Indonesia Iya iya, heeh. gitu sama apa Ketum Dito. Mhm. Jadi kan Ketum Dito nih orangnya suka out of the box kan. Tuh dibicarain tuh. Kayak gimana out of the box-nya tuh gimana? Kayak sekarang yang viral ini kan under 40. Iya, Itu kan sebenarnya di zaman kami mhm, itu Ketum Dito tuh sudah mencoba mengkapitalisasi itu mmm, potensi-potensi semua anak muda baik itu dari DPR, eh, DPR, legislatif, ya eksekutif eksekutif. yang di bawah harus tuh di bawah 30 atau 40 gitu kan pernah kita kumpulkan juga tuh semua. Oh pernah ya? Heeh, tapi kan Oh. beda skupnya Oh ya karena ya, kita oke. di AMPI kan. Jadi Mhm. semua kader-kader AMPI kita coba kumpulkan yang anak muda waktu itu di 30 sampai 35 tahun, ada yang 25 tahun kayaknya. Mmm, Caleg-caleg itu juga. mhm. Luar biasa Hmm. loh. Nah, Sekjen Akbar, kalau misalnya ke Jakarta itu dalam rangka pasti ada, Ada saya lagi tugas-tugas dinas-tugas tugas-tugas atau ketemu dinas. sama beberapa kementerian terkait Mhm. program-program yang bisa membantu Kabupaten Luhut Timur. Iya ya, emang sih, emang harus kayak gitu-gitu harus kita ngejar bola gitu ya. Harus Iya, disamperin kementeriannya, kira-kira ada nggak yang bisa kita, kerjasamakan iya gitu ya kan untuk sebenarnya daerah kan ya? dari pemerintah pusat juga ada program-program yang bisa disinergikan dengan kabupaten kan. Karena Mhm kalau mhm. kita membangun daerah hanya memakai APBD, ya mungkin bisa terbangun, tapi kalau kita bisa kerja sama-sama pemerintah pusat pasti akan lebih besar itu Lebih besar dan dampaknya. lebih baik gitu ya, Hmm. pastinya. Tapi luar biasa loh. Aku pengen tahu banget nih di Luhut Timur tuh sebenarnya ada kayak, pariwisata apa gitu? Nah, di Luhut Timur itu sebenarnya peristatanya banyak, Mbak. Ada Apa tuh? 3 danau dan salah satu danaunya itu, Danau Purba. Apa itu Danau Purba? Jadi itu danau memang danau purbakala. Hah? Jadi kalau pasti nggak tahu namanya, kalau sama Danau Toba itu hampir Heeh. sama lah, Oh. hampir sama. Cuma kan belum tereksplor secara bagus. Mmm, gitu. Jadi, Mhm, kan pariwisata di sana ada 3 danau ya Sobat Kagol, mungkin yang ada di Luhut Timur nanti bisa komen-komen nih di sini di kolom komentar ya. Apa tadi namanya? ada Dan Danau Matano, Danau Tauti di sana. Danau Matanu, yang Mhm, paling bagus, yang paling itu semuanya bagus, semuanya semua oh bagus, semua semua bagus, bagus. oke. Yang lebih sering didatengin masyarakat? Danau Matano. Danau Matanu. Kita boleh searching ya nanti Danau Matanu. Tapi agak gimana gitu ya kalau untuk menuju ke sana walaupun kita senang explore tapi karena jauh banget ya Sobat Kagol ya. Gila 12 jam jalan darat 12 jam saudara-saudara. tapi kan ada pesawat, Ada pesawat 2 kali tapi cuma pagi doang, yang keduanya itu pagi aja. pagi aja. Ya Mhm. harus disesuaikan ya Tapi waktunya ya. ada juga ya Susi Air ada gitu tapi ya masih seminggu 2 kali lah. Oh, Ada iya juga iya. yang turun di Soroko langsung seminggu 3 kali, pagi juga. Oh, gitu. Mmm, Nah, ini, keluarga gimana nih? Ngikut terus di Luhut Timur atau gimana? alhamdulillah keluarga support. Keluarga support? Mhm, Istri, dari Sekjen Akbar, aku lihat juga di story-story-nya kalian boleh boleh follow ya Instagram-nya dari, Akbar Andi Leluasa ya, @akbarandi_leluasa bener ya? Kebetulan leluasa iya, Iya bener kebetulan kan? leluasa 308. Oh ada? Ada 308-nya. Ada 308 di Iya, belakangnya, @Andi Akbar Leluasa 308. Boleh di-follow untuk melihat ya bahwa kader-kader, dari Partai Golkar ini yang ditempatkan oleh, Pak Erlangga di daerah-daerah itu benar-benar bekerja. Silahkan, karena aku baru, apa namanya, ini baru update-update ternyata kegiatannya banyak banget tuh, suka update-update itu dari mana ya? Langsung ada tim kreatif di sana yang langsung ini atau gimana tuh? ada juga kan di Pemda tuh ada Kominfo juga kan, karena kita juga
Jadi gini, bukan riak ya, Hmm. tapi kadang-kadang kalau kita melakukan sesuatu, kalau masyarakat nggak tahu juga, nanti masyarakat berpikir pemerintah ini kerja apa? Kerja atau enggak. Ya, Ya kalau di politik nggak bisa sih dibilang riak. Ya emang harus dipublikasikan kegiatan-kegiatan iya, tersebut ya kan. Jadi aku juga tahu misalnya lagi kegiatan apa ya dari Instagram beliau udah. Aku ngeliatin ini story-storynya apa namanya. Kan sekarang zamannya zaman teknologi nggak bisa lah nggak kalau bisa kita nggak lagi. itu kan kalau kita nggak publikasiin Karena itu gitu. kan salah satu juga kita apa namanya, mengenalkan saya punya Iya, daerah juga kan. daerah, Aku tuh nggak tahu sama sekali yang namanya Luwu Timur atau waktu itu Bu Indah ya, waktu saat itu aku bener-bener nggak tahu nama daerah-daerah. Untung ada kalian-kalian ini yang bisa mempromosikan daerah-daerahnya masing-masing ya. Karena ini kan kabupaten ya, nggak semua orang tuh bisa paham gitu Iya. loh. Tapi luar biasa sih. Nah, lagi rumor akhir-akhir ini ya tentang yang under 40 itu ya kan. Tanggapannya gimana tuh? Apalagi banyak banget ya pro dan kontranya ya. Anak muda bisa apa gitu ya kan. Gimana tuh? Jen, Jadi tanggapannya? kalau yang tadi saya bilang itu kan, under 40 kan viral sekarang. Jadi Hmm. sebenarnya zamannya saya Ketum Dito waktu berampi, kita sudah mulai pola potensi-potensi pemuda yang ada untuk kita apa kader dan menjadi pemimpin-pemimpin di Golkar dan pemimpin bangsa ini tentunya kan. Hmm. Jadi untuk under 40 sebenarnya kalau memang punya potensi, punya kapasitas, punya track record yang jelas, sebenarnya nggak ada ukuran umur harus 45 tahun, 50 Hmm. tahun, 25 tahun atau 35 tahun. Kalau memang punya kapasitas seharusnya kita kasih ruang sebesar-besarnya. Dan itu yang alhamdulillah yang Ketua Umum Golkar sekarang Pak Erlangga itu lakukan. Karena kita kita boleh lihat bukan wacana lagi kan, kita sudah ada contohnya. Pak Menpora 32 tahun, Pak Wamendak Pak Jerry Sambuaga 38 tahun dia, 38. 38. Kepala-kepala daerah ada Bupati 20-an Kendal, lah ya. ada Wali Kota Gorontalo, Hmm. banyak lah. Banyak-banyak. Anggota DPR juga ada dari Sulu tuh siapa namanya saya lupa. Ini dong, anaknya Bu siapa namanya? Bu Paruntu. Iya, jadi sebenarnya masalah umur itu sekarang nggak bisa jadi barometer dia bisa atau enggak. Hmm. Gitu. Tapi kalau memang dia punya potensi dan dia punya Kapasitas. kapasitas di situ, harus kita dukung. Hmm. Apalagi misalnya di Kabupaten Luhut Timur nih, contohnya. Ya, Pak Bupati ini kan senior Hmm. dan jago memang di dunia birokrasi dan dunia pemerintahan. Nah, ketemu saya ini masih muda, masih punya energi banyak, terus inovasi-inovasi yang selalu ada disinergikan itu pasti bagus untuk pembangunan wilayah tersebut. Gitu. Jadi semua lini masuk ya? Ya Semua kan? lini Semua masuk. lini masuk. Jadi kan kadang-kadang pemikiran orang tua atau senior-senior itu dengan digabung dengan pemikiran-pemikiran anak muda, kalau bisa dikolaborasiin, itu kan pasti bagus. Seperti botol dan tutupnya ya. Tetap gitu, ya kan? Iya. The best sih. Jadi Sobat Kagol yang pada nanya tentang apa namanya rumor-rumor pro dan kontra, sebenarnya itu di Partai Golkar tuh maksudnya bukan sombong juga ya, tapi memang udah terbukti banget bahwa di Partai Golkar tuh memang pemimpin-pemimpinnya tuh udah pada under 40. Jadi memang regenerasinya itu jalan. Jadi mohon maaf lahir batin yang kontra itu sebenarnya sudah ada banyak banget di Partai Golkar ya, untuk DPR RI-nya, untuk anggota DPRD-nya, pimpinan daerahnya. Jadi emang sudah beregenerasi gitu. Jadi kalau misalnya Partai Golkar mengusung Mas Gibran, ya kan? Ya, Masuk situ nih jadi ini. iya, ya. Jadi ya gimana ya? Semua pada kontra gitu dengan bisa apa anak muda. Tapi mohon maaf lahir batin ya. Tapi kalau di Partai Golkar memang sudah seperti itu gitu. Sudah. Jadi Sudah. misalnya misalnya kami anak muda Golkar kan, ya kayak Mas Dito, Mas Jerry, Mas Diko dan lain-lain lah semuanya. Saya berproses sama mereka tuh dari 2010, Mbak. 2010 sampai sekarang. Dan baru sekarang ini nih setelah 10 tahun kita
menjalani kaderisasi laboratorium partai apa segala macam, ditugasi hal-hal kecil sampai ditugasi hal besar. Kan semua berproses tuh. Gitu. Jarang juga, mungkin ada beberapa, tapi jarang di Golkar itu yang belum punya kapasitas atau apa, Langsung ujuk-ujuk gitu ujuk-ujuk. ya. Itu kelebihannya dari Partai Golkar. Mohon maaf lahir batin yang kontra ya sekali lagi. Semua berproses kok. Aku juga dari 2010 juga berproses gitu. Sekjen Akbar juga berproses. Alhasil Sekjen Akbar merupakan anak dari seorang politikus dari Partai Golkar ya. Jadi memang semuanya nggak dimanjain juga kan? Enggak. Jadi kalau itu kan saya bilang bonus dari Tuhan. Iya. Kan kita nggak bisa pilih kita lahir dari anak siapa. Yang bisa kita pilih mau mempunyai kapasitas atau nggak punya kapasitas, kan itu. Iya, itu pilihan ya. Itu pilihan. Kalau lahir dari anak siapa, anak gubernur, anak presiden, tapi kalau memang punya kapasitas, ya memang patut didorong. Paham kan ya Sobat Kagol? Soalnya banyak banget kan kontra-kontra ya. Jadi ya tadi seperti aku udah bilang bahwa di Partai Golkar tuh anak-anak mudanya juga berproses gitu ya. Tidak serta-merta gitu anaknya siapa. Walaupun anaknya siapa mereka berproses dan bisa cek ya di Instagram mereka, di media sosial ya, Facebook atau yang lain-lain, mereka benar-benar kerja gitu. Bukan nggak kerja atau ongkang-ongkang kaki, enggak juga gitu, benar-benar kerja gitu. Jadi bisa dilihat ya. Sekarang kan zamannya zaman teknologi, jadi Anda semua bisa melihat ya kinerja dari kader-kader dari Partai Golkar. Oke. Tadi kan kita agak sedikit menyinggung Mas Gibran ya. Ya, menjadi calon wakil presiden. Gibran Raka Buming Raka. Iya, Gibran Raka Buming Raka. Mas Gibran dapat salam nih dari Siap Mas. Nanti saya menghadap. Izin menghadap katanya. Nah, dari Mas Gibran dicalonkan dari Partai Golkar gitu. Kira-kira nanti pandangan seorang Akbar Andi Leluasa di 2024 nanti pada saat proses pemilu ini sampai nanti harapannya gitu ya. Kira-kira ada yang bisa disampaikan? Kalau saya ini kan selain saya punya tanggung jawab sebagai kepala daerah, wakil, saya juga punya tanggung jawab sebagai petugas partai, Mbak. Ya. Jadi kalau partai perintah A, pasti saya laksanakan. Tapi itu dia kan, tadi yang saya bilang, bukan kemungkinan besar Pak Ketua Umum mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran, itu pasti dia sudah berhitung potensi dan kapasitas Mas Gibran itu sendiri. Dan sudah keputusan Ketua Umum, jadi kita ini sebagai kader Partai Golkar harus mengikuti dan memenangkan pasangan yang diusung oleh Partai Golkar. Gitu. Jadi intinya Mas Gibran kita tegak lurus. Pak Prabowo dan Mas Gibran kita tegak lurus ya atas keputusan partai gitu. Dan harapannya nanti gimana nih? Tentu saja harapannya untuk Mas Gibran mudah-mudahan ini kan dia salah satu menjadi pendobrak untuk kita nih anak-anak muda menjadi lebih berani untuk mengejar mimpi yang sangat tinggi, kan jadi wapres orang nomor 2 di negeri ini. Dari 270 juta penduduk ya. Betul. 270 juta penduduk, orang nomor 2, bisa dibayangkan kan. Gitu. Ya mudah-mudahan juga Mas Gibran kalaupun terpilih insya Allah dia benar-benar bisa mewakili pemikiran, pola pikir dan suara-suara anak-anak milenial, Gen Z yang hampir 60% penduduknya di Indonesia. Jadi harapannya adalah menang. Insya Allah. Semoga Tuhan merestui, semoga Tuhan mengabulkan ya doa-doa kita yang terbaik ya untuk negara kita ya, negara tercinta kita seperti partai kita, Partai Golkar. Kuning banget ya baju aku kan, kuning banget. Kuning. Oh iya benar. Tapi kalau di sana tuh ada kain lu timur. Ada kain lu timur. Kita nggak dibawain sih, sedih banget. Habis baru dikasih tahu, baru juga di post tadi kan pagi baru dikasih tahu. Biasa kalau pemain cadangan begitu memang last minute baru datang.
Nanti kawan-kawan kalau ke Jakarta bawain dong kita. Iya Nanti aku siap. bisa buatin baju juga. Ini kebetulan aku pakai Cirebon. Oke. Ini istrinya Teguh yang punya. Hmm. Uh-uh. Itu kan kayak Teguh kan ketua DPR. Iya benar. Wakil ketua DPR ya. Ketua DPR. Wakil ketua DPR, cuma dia ketua Golkar Kabupaten Cirebon. Pimpinan ya. Pimpinan. Itu kan berproses bareng juga sama kita. Iya, berproses di zamannya Ketum Dito juga ya. Iya, zamannya Mas Dev kayaknya. Iya, zamannya Mas Dev, benar. Mas Dev. Dia dulu TA-nya Mas Dev ya. Luar biasa pokoknya zamannya, karena kita masuknya baru zamannya Mas Dev gitu ya, zamannya Ketum Dito, dan aku sekarang juga diamanahi di Ketum Jerry gitu. Dan ini kan juga salah satu yang merubah pola pikir bahwa Golkar ini partai tua dan dihuni oleh orang-orang tua. Jadi tapi, tebas tuh. Bisa kita bantah dengan ternyata anak muda dikasih ruang, dikasih gerakan, dikasih tugas dan apa ya, asal punya kompetensi ya, itu lagi balik atas. Tapi kalau menurut aku senior juga pasti akan melihat kok mana yang berpotensi, mana yang enggak gitu. Banyak banget kader Partai Golkar, kader muda Partai Golkar. Tapi memang hanya terpilih lah ya. Orang-orang bisa terlihat soalnya dari kerja. Gitu ya kan? Ya kan dari dikasih tanggung jawab kecil bisa enggak lebih besar lagi sampai dianggap bisa dikasih tanggung jawab yang besar ya sudah. Gitu. Baiklah Sobat Kagol, kita sudah menanya-nanya Sekjen Akbar Andi Leluasa ini ya, Wakil Bupati dari Luwu Timur yang under 40 ya. Dari awal dia dilantik sampai akhir nanti di 2024 harapannya telah kita tanya-tanya ya. Oke, Sekjen Akbar terima kasih Mbak, banyak. Sudah mau menyempatkan waktunya ya, sibuk ya Wakil Bupati. Iya, ya. Tadi diperintahkan saya jadi nggak boleh bercanda karena saya orangnya suka bercanda. Suka banget ya, tadi jawabannya sangat gitu ya. Tapi alhamdulillah hari ini jawabannya baru seumur hidup sekali aku melihat dia serius ya. Terima kasih, salam buat Kak Arbi dan siap. 2 ya sekarang 2 menjelang 3. 2 menjelang 3 lucu-lucu babynya. Silakan mungkin yang ingin follow di Instagram, media sosial silahkan ya. Untuk yang melihat ini anak muda bisa apa sih gitu, bisa dilihat kinerjanya ya di media sosial. Bagi Anda yang ada di Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa ini karena jauh banget ya di Luwu Timur, silahkan dibuka track recordnya seperti apa. Dan malu ya kalau misalnya anak muda. Malu Mbak, anak muda. Kita nih sebagai anak muda kalau dikasih tanggung jawab dan amanah terus kita nggak laksanakan dengan baik, malu kita. Karena karir masih panjang kan. Betul. Selesai kita. Ya, gitu. Jangan selesai, masih berlanjut ya. 35 tahun luar biasa loh. Gue 35 tahun ngapain coba ya kan. Terakhir nih, Bang Akbar kasih semacam nasihat dong buat generasi muda biar ikut jejaknya. Oke. Jadi mungkin ini kalau nggak salah kata-kata Buya Hamka nih. Jangan pernah takut jatuh, karena kalau yang tidak pernah jatuh itu orang yang tidak pernah memanjat. Jangan pernah takut salah, karena orang yang salah itu yang tidak pernah berbuat apa-apa. Jadi kalau anak muda salah itu wajar. Gitu. Karena dari kesalahan itu kita bisa belajar untuk kita melakukan hal yang kedua dan ketiga. Kalau kita tidak pernah berbuat salah, berarti kita tidak pernah melakukan apa-apa. Kan gitu. Bener nggak? Tepuk tangan dong. Karena kalau dari salah kita akan memperbaiki ya. Karena kita masih ditegur kan. Kita perbaiki lagi jadi lebih baik. Intinya lebih baik. Karena bukan buat salah. Kalau kita nggak pernah ngapa-ngapain, berarti kan kita nggak pernah nggak pernah melakukan sesuatu atau membuat karya sesuatu. Gimana kita tahu kalau kita salah atau kita benar? Dan gimana kita mau mengembangkan potensi kalau kita tidak pernah melakukan apapun? Cocok nih. Oke. Terakhir dong closing statement gitu untuk anak-anak muda. Jangan lupa nanti 2024 untuk tidak golput ya. Tapi pakai bahasa Luwu Timur bisa nggak? Nggak bisa ya. Gimana dong? Kan bukannya orang sana tuh bahasanya bahasa yang kayak besar di Jakarta tapi kan? Oh iya, maksudnya kayak bahasa-bahasa di sana tuh yang ada belakang-belakangnya mi apa gitu bukan ya? Boleh pakai bahasa Indonesia aja nggak? Karena boleh. Ini kan
skupnya nasional, Oh iya, bukan boleh. pemilihan pilkada atau kabupaten. Boleh Total. banget, boleh banget. Kalau salam ada nggak kalau bahasa sana? Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Baik. Di belakang ketawa-ketawa. Silakan di kamera. Jadi untuk anak-anak milenials, kita sebutkan anak milenials, Gen Z, apalagi Gen Z, terus apa lagi tuh? Udah. Di Udah sini ya? aja pemilih pemula. Dengan jumlah bonus demografi yang besar, hampir 60% lebih total masyarakatnya, gunakan hak pilihnya di 2024 karena satu suara dari kalian itu sangat berharga dan menentukan masa depan bangsa ini. Jadi kalau memang ada keterwakilan anak muda dan memiliki potensi, kenapa nggak kita dukung itu? Gitu. Oke. Ini terakhir Vian, katanya Vian ada tadi terakhir Vian Wabubku katanya kata Vian. Bang Terima Fian, kasih ya Bang Vian kata ya. Halo Bang Vian, terima kasih. Terima kasih Sobat Kagol yang telah bergabung ya di hari Kader Menyapa Instagram ini. Kamis live dari Instagram. Kita akan ketemu minggu depan. Mohon maaf lahir batin kalau saya dan Sejen Akbar ada salah-salah kata. Dan terima kasih, terus berbuat baik, terus sehat. Jangan lupa hari Kamis depan kita akan ketemu kembali dengan narasumber yang berbeda. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.